Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama Pak Nanda di sini. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian di Indonesia. Baik, untuk selanjutnya adalah pengertian dari sistem pembayaran itu sendiri. Nah, menurut undang-undang dijelaskan bahwa sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Nah, secara sederhananya, sistem pembayaran adalah cara yang disepakati untuk mentransfer suatu nilai atau value antara pembeli dan penjual dalam suatu transaksi. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran dari pengertian sistem pembayaran. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas komponen-komponen yang membentuk sistem pembayaran. Yang pertama ada alat pembayaran atau payment instrument. Nah, dalam alat pembayaran ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran tunai contohnya uang kartal seperti uang kertas dan juga uang logam. Biasanya alat pembayaran tunai digunakan untuk membayar transaksi yang bernilai kecil. Lalu untuk alat pembayaran non tunai biasanya dilakukan untuk transaksi yang bernilai besar. Contohnya seperti contoh dari alat pembayaran non tunai itu seperti e-money, kartu debit, lalu ada dompet digital seperti Dana, OVO, dan juga lain-lain. Nah, selanjutnya sistem pembayaran yang memproses berbagai instrumen pembayaran atau interbank fund transfer system. Nah, faktor penting yang mempengaruhi pengoperasian sistem transfer dana antar bank itu adalah teknologi informasi. Pengolahan data elektronik dan telekomunikasi misalnya memungkinkan pengenalan Real Time Gross Settlement System atau RTGS. RTGS ini apa sih? Nah, RTGS ini adalah proses penyelesaian transaksi pembayaran yang dilakukan per transaksi dan bersifat real time. Nah, jadi melalui mekanisme RTGS ini, rekening peserta dapat didebit dan dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada lembaga yang memproses sistem pembayaran. Itu ada Bank Indonesia dengan PIRTGS-nya, lalu ada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI dengan sistemnya yang bernama CBEST atau Central Depository and Book Entry Settlement System. Lalu yang ketiga ada switching atau penyelenggara clearing alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK. Nah, itulah ketiga lembaga yang memproses sistem pembayaran. Nah, lalu yang terakhir, komponen yang terakhir yaitu saluran pembayaran atau delivery channel. Antara lain mencakup hal berikut. Yang pertama itu ada Electronic Data Capturing atau EDC yang ada di merchant atau toko untuk membaca transaksi yang dilakukan menggunakan alat pembayaran. Nah, ini tuh contohnya itu alat atau mesin gesek secara bahasa sederhananya ya. Seperti kalau kita akan membayar dengan ATM, dengan debit atau juga dengan kartu kredit, itu kan pasti ada alatnya untuk menggesek. Nah, itulah yang namanya EDC atau Electronic Data Capturing. Lalu yang berikutnya ada teller input atau petugas teller di bank. Nah, kalian kan pasti pernah melihat kalau ke bank pasti kan terdapat banyak mas-mas atau mbak-mbak teller yang di sana. Nah, mereka itu adalah salah satu saluran pembayaran dalam sistem pembayaran ini. Lalu yang ketiga ada mesin ATM atau anjungan tunai mandiri. Nah, mesin ini menjadi pengganti teller yang dapat melanjutkan instruksi pengiriman dana. Lalu saluran pembayaran yang terakhir adalah internet atau mobile banking dan phone banking. Nah,
Demikianlah komponen yang membentuk sistem pembayaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas peran sistem pembayaran dalam perekonomian. Nah, yang pertama itu ada menjamin kelancaran pasar sebagai tempat transaksi. Lalu kemudian ada memungkinkan terjadinya spesialisasi produksi. Lalu ada menentukan tingkat efisiensi transaksi. Lalu ada mempengaruhi tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi serta efisiensi pasar keuangan. Lalu selanjutnya mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan. Lalu selanjutnya channel utama transmisi kebijakan moneter. Lalu mendukung efisiensi dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga keuangan, dan yang terakhir mendorong mobilitas aliran dana secara lebih cepat. Demikianlah beberapa peran sistem pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Baik, selanjutnya ada risiko dalam sistem pembayaran dan juga pengendaliannya. Nah, tentunya perkembangan teknologi informasi dengan segala bentuknya ini memang memberikan kemudahan, kecepatan, dan juga kelancaran sistem pembayaran. Nah, namun dibalik itu semua juga ada ketergantungan. Misalnya nih, ketergantungan sistem transfer dana elektronik terhadap keandalan infrastruktur jaringan komunikasi. Nah, kinerja yang kurang baik dari jaringan komunikasi ini itu dapat menimbulkan risiko operasional. Nah, gangguan operasional tadi berpotensi memperlambat mekanisme settlement dana. Nah, karena settlement dana terganggu, maka timbullah resiko likuiditas. Apa itu resiko likuiditas? Yaitu resiko yang terjadi karena pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya itu tepat waktu, jadi mundur seperti itu ya. Nah, akibat likuiditas ini pihak lain juga terpengaruhi. Nah, pada gilirannya nanti resiko ini atau resiko likuiditas ini dapat meningkat menjadi resiko kredit. Nah, lalu hal yang paling ditakuti yaitu karena dapat menggoncangkan stabilitas sistem keuangan adalah risiko sistemik. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena risiko di atas, maka Bank Indonesia tuh melakukan 5 hal. Yang pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan baik yang dituangkan dalam bentuk regulasi maupun lainnya. Yang kedua, memberikan izin penyelenggaraan sistem pembayaran. Lalu yang ketiga, konsultasi dan fasilitas pada penyelenggaraan sistem pembayaran. Lalu yang keempat, pengawasan terutama pada penyelenggara sistem pembayaran untuk menilai kesesuaian sistem yang dikelolanya dengan kebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran. Lalu yang terakhir ada melakukan sosialisasi dan juga edukasi. Nah, itulah beberapa risiko dalam sistem pembayaran ini dan juga pengendaliannya oleh Bank Indonesia. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas evolusi sistem pembayaran dari barter ke sistem pembayaran e-commerce. Nah, sistem pembayaran tentunya mengikuti tahapan perkembangan ekonomi. Lalu tahapan evolusi sistem ini dimulai dari sistem barter. Sistem barter itu apa sih? Sistem barter yaitu sistem perekonomian yang paling sederhana di kalangan masyarakat primitif. Nah, di masyarakat primitif, transaksi melibatkan pertukaran fisik langsung barang atau barter. Nah, barter merupakan sistem pembayaran yang dengan komoditas barang tertentu yang merepresentasikan suatu nilai tertentu. Misalnya seorang nelayan, dia mempunyai ikan, lalu dia membutuhkan beras, dan seorang petani dia mempunyai banyak beras namun dia membutuhkan ikan untuk lauk makannya. Jadi kedua orang ini bisa melakukan barter pada zaman dulu tentunya ya, sebelum adanya uang, untuk saling melengkapi kebutuhannya masing-masing. Jadi saling melengkapi mereka dengan cara barter sebelum mengenalnya uang komoditas, uang fiat, cek, dan e-money. Lalu seiring dengan perkembangan zaman muncullah spesialisasi tenaga kerja dalam perekonomian. Nah, dengan spesialisasi ini masing-masing anggota masyarakat tidak lagi menghasilkan
semuanya atau sebagian besar dari kebutuhannya. Nah, itulah sebabnya mereka harus mencarinya melalui perdagangan. Nah, dalam kondisi seperti ini, sistem barter ini menjadi lebih sulit karena perlu ada alat pertukaran yang dapat diterima secara umum sebagai pembayaran. Nah, dalam hal ini uang komoditas memfasilitasi spesialisasi dan perdagangan. Jadi uang komoditas ini adalah barang yang diterima secara umum sebagai alat tukar. Nah, barang itu tetap memiliki nilai meskipun tidak sedang digunakan sebagai uang. Contohnya ini ada uang logam mulia. Ada logam mulia, bisa juga merica, tembakau, kulit hewan ataupun garam. Barang-barang tersebut zaman dulu digunakan sebagai pengganti barter ya, yang disebut juga uang komoditas. Nah, selanjutnya kita beralih ke uang fiat. Jadi setelah uang komoditas, tentunya uang ini juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya itu tidak berlaku secara universal atau tidak diterima sebagai alat tukar, atau hanya diterima sebagai alat tukar secara lokal, jadi tidak universal seperti itu ya. Jadi oleh karena itu maka manusia akhirnya mengenalah uang fiat seperti yang kita lihat sekarang. Nah, uang fiat ini apa sih? Uang fiat ini adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, uang fiat diterima secara luas karena dinyatakan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang sebagai alat pembayaran yang sah dan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah utang piutang. Nah, jadi setelah tadi uang komoditas kan hanya bersifat lokal, jadi pemerintah membuat uang fiat, yaitu yang bersifat universal yang bisa dipakai oleh semua orang seperti itu. Nah, namun uang fiat ini pun memiliki kelemahan, yaitu mudah dicuri dan juga berat untuk dibawa dalam jumlah besar. Nah, untuk mengatasi masalah ini lalu muncullah cek. Apa sih cek? Cek adalah perintah dari seorang ke bank tempat dia memiliki rekening untuk mengirimkan uang dari rekeningnya ke rekening orang lain ketika orang tersebut menyetorkan cek yang diterimanya. Nah, dengan adanya cek, transaksi ini terjadi tanpa ada keluarnya uang secara fisik. Nah, dengan sistem ini pun pembayaran menjadi efisien. Kelebihannya cek ini daripada uang fiat itu ada, yang pertama, dengan cek pembayaran yang saling membatalkan dapat diselesaikan dengan pembatalan cek tanpa ada perpindahan uang secara fisik. Lalu ada cek memberikan bukti pembelian dengan nyaman. Dan yang terakhir, kelebihannya yaitu pembayaran transaksi dalam jumlah besar dapat dilakukan dengan mudah. Nah, sepertinya cek ini sudah sangat enak ya untuk kita gunakan dalam zaman ini. Namun demikian, cek juga menghadapi kesulitan. Yang pertama, kita tidak bisa melakukan pembayaran dengan cepat dengan orang yang di lokasi yang berbeda. Nah, di lain sisi juga biaya administrasinya mahal. Nah, karena kesulitan tersebut, maka manusia menemukan teknologi lagi yang disebut e-money atau uang elektronik. Nah, teknologi pembayaran secara elektronik ini tidak hanya menggantikan cek, tetapi juga menggantikan uang tunai. Bentuk pertama e-money adalah kartu debit. Nah, kartu debit memungkinkan konsumen ini untuk membeli barang dan jasa secara langsung dengan memindahkan dana secara elektronik dari rekening pribadinya ke rekening penjualnya. Jadi e-money ini sudah lebih simpel dari cek, sudah lebih mudah dan juga lebih aman. Nah, itulah tadi evolusi atau perubahan dari sistem pembayaran kita. Yang pertama dari barter, tadi juga berubah menjadi uang komoditas, berubah menjadi uang fiat, cek, lalu sampai dengan e-money sekarang. Nah, kira-kira seperti itulah gambaran perjalanan atau evolusi sistem pembayaran di negara kita ini
dari barter ke sistem e-commerce seperti itu. Baik, yang selanjutnya adalah peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Yang pertama, peran Bank Indonesia itu apa aja sih? Yang pertama itu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional atau SPN. Yang kedua, memberi persetujuan, perizinan, dan juga pengawasan terhadap SPN ini. Lalu yang ketiga, Bank Indonesia sebagai penyelenggara sistem clearing antar bank. Lalu yang terakhir, Bank Indonesia yang mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik, dan juga memusnahkan uang rupiah dari peredaran. Oke, baik teman-teman, itulah tadi beberapa materi tentang sistem pembayaran, dan kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu uang sebagai alat pembayaran. Oke, baik, pertama kita akan mempelajari tentang pengertian uang. Apa sih uang itu sebenarnya? Nah, uang ini adalah benda yang mempunyai ciri dapat diterima umum dan dapat digunakan sebagai alat tukar dan juga dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Nah, definisi tadi itu menurut Bapak R.J. Thomas. Lalu menurut Sir Dennis Hall Robertson, ini ada sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang. Nah, pada intinya uang itu memiliki ciri yang dapat diterima umum dan dapat digunakan sebagai alat tukar dan juga dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Nah, itulah tadi pengertian uang. Seperti itu. Baik, selanjutnya ada fungsi uang. Yang pertama ada fungsi asli dan yang kedua ada fungsi turunan. Nah, fungsi asli itu ada alat tukar dan juga alat satuan hitung atau pengukur nilai. Yang sebagai alat tukar berarti analoginya seperti ini. Seorang petani misalnya membutuhkan cangkul. Nah, bagaimana cara dia mendapatkan cangkul? Dia bisa menjual hasil panennya untuk mendapatkan uang. Nah, lalu uang tersebut dia tukarkan atau dia gunakan untuk membeli cangkul. Nah, analogi inilah yang mendasari menggambarkan secara sederhana uang itu sebagai alat tukar. Jadi dari tadi awalnya si petani tadi membutuhkan cangkul, dia mempunyai hasil panen, jadi hasil panen itu dia jual, dia tukarkan uang hasil panen itu dengan cangkul atau kebutuhannya. Nah, itulah kenapa uang sebagai alat tukar. Lalu yang kedua, uang sebagai alat satuan hitung atau pengukur nilai. Ini berarti sebagai satuan hitung itu uang digunakan untuk menghitung harga suatu barang. Jadi nilai suatu barang dapat diukur dengan uang. Misalnya nih, harga pulpen adalah 6.000 dan juga harga buku tulis misalnya 3.000. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai pulpen adalah 2 kali dari nilai buku. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran singkatnya uang sebagai alat satuan hitung. Nah, lalu yang berikutnya ada fungsi turunan. Fungsi turunan itu ada 4. Yang pertama menentukan tingkat efisiensi transaksi, ada sebagai standar atau ukuran pembayaran yang ditunda, ada juga untuk alat penyimpan kekayaan dan juga alat mengalih nilai atau kekayaan. Nah, kita lanjut ke bab berikutnya. Nah, bab berikutnya yaitu tentang jenis uang. Nah, dalam peta konsep ini dijelaskan bahwa uang itu ada 4 macam. Yang pertama berdasarkan pihak yang mengeluarkan, yang kedua berdasarkan bahan uang dan juga berdasarkan negara yang mengeluarkan dan berdasarkan nilai uang. Nah, berdasarkan pihak yang mengeluarkan itu ada uang kartal dan uang girang. Lalu untuk berdasarkan bahan uang ada uang logam dan uang kertas.
Lalu berdasarkan negara yang mengeluarkan itu ada uang negeri dan uang luar negeri dan juga uang dalam negeri. Lalu berdasarkan nilai uangnya itu ada uang yang bernilai penuh dan uang yang tidak bernilai penuh. Lalu selanjutnya ada syarat uang. Tentunya uang itu sendiri memiliki syarat untuk dapat digunakan menjadi alat pembayaran yang sah. Yang pertama syaratnya ada mudah dibawa, lalu ada tahan lama, selanjutnya dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil, lalu nilainya juga stabil dan dapat diterima secara umum. Nah, jumlahnya juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan, dan yang terakhir dapat memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Nah, itulah beberapa syarat dari uang sebagai alat pembayaran yang sah. Oke, kita akan membahas tentang unsur pengaman rupiah. Nah, unsurnya ada dua. Yang pertama terbuka, yang kedua tidak terbuka. Yang terbuka ini berarti pendeteksiannya dilakukan secara kasat mata, dapat dilakukan secara kasat mata, yaitu dengan perapaan tangan juga dan juga peralatan sederhana, misalnya kaca pembesar dan juga ultraviolet. Nah, yang kedua unsur yang tidak terbuka, pendeteksiannya hanya bisa dilakukan dengan mesin yang memiliki sensor dengan tingkat kepastian dan juga kecepatan yang cukup tinggi, seperti itu. Nah, dalam melakukan pemilihan unsur pengaman ini pada umumnya ada dua hal yang dipertimbangkan. Yang pertama itu semakin besar nominal pesannya, maka semakin diperlukan unsur pengaman yang lebih baik, kompleks dan juga canggih. Lalu yang kedua, unsur pengaman yang dipilih itu didasarkan pada hasil penelitian dan juga pertimbangan teknologi. Sulitnya uang untuk dipalsukan tidak semata-mata tergantung pada unsur pengaman, tetapi juga dipengaruhi oleh desain gambar, warna maupun teknik cetak. Jadi kedua unsur ini dilakukan untuk menghindari adanya pemalsuan terhadap uang rupiah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang teori uang. Nah, tentunya uang sebagai alat pembayaran itu sendiri memiliki teori-teori yang mendukung, seperti itu ya. Jadi teori uang ini ada dua. Yang pertama teori nilai uang dan juga nanti ada teori perubahan nilai uang. Kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu teori nilai uang. Teori nilai uang itu ada dua. Yang pertama teori barang dan juga teori nominalis. Nah, teori barang itu apa sih? Jadi teori barang ini beranggapan bahwa daya beli uang itu tergantung dari permintaan dan penawaran, lalu juga kegunaan marginal serta biaya produksi uang. Permintaan dan penawaran uang itu apa sih? Nanti akan Bapak jelaskan di belakang pada slide-nya sendiri, seperti itu ya. Jadi seperti itu tadi teori barang. Lalu selanjutnya teori nominalis. Nah, teori ini beranggapan bahwa nilai uang bukan ditentukan oleh nilai bahan, tetapi oleh nilai nominal yang tertulis pada uang tersebut. Itulah teori nominalis. Oke, kita akan membahas teori perubahan nilai uang. Yang pertama ada teori kuantitas. Nah, menurut teori ini jumlah uang yang beredar itu mempengaruhi tingkat harga. Jadi jika jumlah uang yang berkurang, maka harga cenderung akan turun. Lalu jika jumlah uang yang bertambah, maka harga akan naik. Nah, teori kuantitas ini sendiri diprakarsai oleh David Ricardo. Nah, kemudian muncullah teori transaksi oleh Irving Fisher. Teori ini melengkapi teori sebelumnya, yaitu kuantitas, dengan memasukkan unsur kecepatan peredaran uang. Nah, itulah secara singkat atau secara sederhananya teori kuantitas dan juga teori transaksi.
Oke, berikutnya masih tentang teori perubahan nilai uang. Yang ketiga yaitu teori pendapatan. Nah, teori ini itu beranggapan bahwa orang memegang uang itu dengan beberapa motif. Yang pertama itu ada motif transaksi, lalu motif berjaga-jaga, dan juga motif spekulasi. Motif transaksi itu apa sih? Motif transaksi ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi transaksi itu banyak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Nah, semakin besar pendapatan orang, maka semakin besar juga kemungkinan untuk melakukan transaksi. Nah, lalu motif berjaga-jaga itu apa sih? Motif ini itu didasarkan pada adanya ketidakpastian keadaan. Misalnya hari ini kita sehat, namun kita tidak tahu 10 tahun kemudian, 3 tahun kemudian kita akan seperti apa. Nah, oleh karena itu kita sebagai manusia selalu berjaga-jaga dan mempersiapkan sebagian pendapatan kita itu untuk mengatasi kejadian yang tidak terduga. Nah, uang berjaga-jaga inilah yang kita sebut sebagai motif berjaga-jaga. Lalu motif spekulasi itu apa sih? Nah, jadi dalam motif spekulasi ini itu pendapatan yang tinggi itu memberi kesempatan bagi seseorang untuk melakukan transaksi yang bersifat spekulatif. Nah, misalnya melakukan transaksi untuk mendapatkan keuntungan ya walaupun disertai resiko juga yang tinggi. Misalnya membeli saham, membelinya itu pada saat harga turun dengan harapan tentunya dijual kembali saat harga naik. Tetapi apakah iya harganya akan naik setelah itu? Tentu saja kan kita tidak tahu. Nah, itulah namanya dinamakan spekulatif. Nah, transaksi spekulatif tidak akan dapat dilakukan kalau tidak memiliki pendapatan tinggi. Nah, itulah tujuan atau motif yang dijelaskan sebelumnya akan mempengaruhi nilai uang. Nah, inilah beberapa penjelasan tentang teori pendapatan. Lalu selanjutnya teori persediaan kas. Teori persediaan kas dikemukakan ini oleh Alfred Marshall, mengatakan bahwa nilai uang tergantung pada jumlah pendapatan masyarakat yang dipegang. Jadi pendapatan masyarakat yang dipegang atau uang yang dipegangan, maksudnya dalam bentuk tunai atau cash seperti itu ya. Ya, itulah teori persediaan kas. Nah, demikianlah keempat teori dari perubahan nilai uang. Lalu kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Oke, seperti yang Bapak bilang di depan tadi akan ada penjelasan lanjut tentang permintaan dan penawaran uang. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama tentang permintaan uang itu sendiri. Istilah untuk menerangkan yaitu mengapa individu atau perusahaan itu memegang uang dan juga uang dan bukan aset lain. Kenapa harus uang? Jadi permintaan ini dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama kebutuhan bertransaksi, yang kedua kebutuhan berjaga-jaga, dan ketiga kebutuhan berspekulasi seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya tadi, di slide sebelumnya. Jadi inilah beberapa hal yang mempengaruhi tentang permintaan uang seperti itu. Ya, oke. Selanjutnya penawaran uang. Secara sederhana, penawaran uang adalah daya beli yang bisa langsung digunakan untuk membayar atau mencakup alat-alat pembayaran yang mendekati uang seperti deposito berjangka dan juga tabungan. Jadi secara sederhananya itu penawaran uang itu adalah daya beli yang bisa langsung digunakan untuk membayar suatu barang atau jasa seperti itu. Lebih lanjut lagi, ada buku juga yang berpendapat bahwa penawaran uang itu adalah jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Nah, jadi kebijakan moneter bertujuan untuk mengatur penawaran uang atau dengan kata lain mengatur jumlah uang yang beredar. Nah, oleh sebab itu boleh dikatakan bahwa penawaran uang
merupakan tugas pemerintah melalui Bank Indonesia, seperti itu. Lalu penawaran uang itu dipengaruhi oleh beberapa hal, ada 6 hal. Ada kekayaan masyarakat, fasilitas kredit, harga barang, selera masyarakat yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar, tingkat suku bunga juga dapat mempengaruhi, dan juga yang terakhir ada pendapatan. Itulah beberapa hal-hal yang mempengaruhi penawaran uang atau jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu standar mata uang. Nah, standar mata uang ini yang pertama ada standar logam atau metallic standard. Standar logam adalah suatu penetapan logam tertentu sebagai standar dalam keuangan, emas atau perak. Nah, terdiri dari 3 sistem, yaitu standar tunggal, kembar, dan juga pincang. Secara singkat, standar tunggal ini menggunakan satu jenis logam sebagai mata uang. Nah, jika dalam standar kembar ini ada 2 jenis uang, yaitu emas dan perak. Lalu dalam standar pincang, pemerintah itu menetapkan emas sebagai mata uang standar, tetapi uang perak juga beredar. Nah, itulah secara singkat tentang standar mata uang logam. Oke, selanjutnya adalah standar kertas. Nah, standar kertas ini adalah kondisi di mana dalam suatu negara itu beredar uang kertas dalam jumlah yang tidak terbatas, dan uang itu tidak dijamin dengan emas. Nah, standar inilah yang dianut oleh banyak negara di dunia pada masa ini. Agar dapat berfungsi dengan baik, tentunya perekonomian internasional memerlukan sistem moneter internasional yang berfungsi dengan baik. Nah, sistem ini terkait dengan penentuan kurs atau nilai tukar mata uang. Nah, oleh karena itu kita bisa menyebut standar moneter ini sebagai sistem standar kurs. Seperti itu ya. Oke, bahasan yang selanjutnya itu ada jenis alat pembayaran non tunai. Nah, alat pembayaran ini sudah berkembang dan juga lazim dipakai oleh masyarakat. Pembayaran non tunai tidak hanya dengan bertukar alat pembayaran antara pembayar dan juga penerima, tapi juga perlu ada transfer uang deposit antara bank pembayar dan juga bank penerima pembayaran. Nah, instrumen pembayaran non tunai ini menyediakan mekanisme bagi bank untuk transfer antar bank. Jadi transaksi pembayaran non tunai memiliki 2 arus proses, yaitu yang pertama aliran instrumen fisik dan aliran dana. Kedua arus ini dapat berbeda dalam waktu dan arah. Lalu berdasarkan aliran tadi itu, alat-alat pembayaran tersebut itu dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama kredit dan yang kedua adalah debit. Kredit transfer itu apa sih? Nah, kredit ini yaitu perintah penempatan dana dari pengirim ke penerima melalui jalur transfer dana dari bank pengirim ke bank penerima dan dimungkinkan melalui bank lain sebagai intermediari. Nah, lalu sementara itu debit transfer itu apa sih? Nah, debit transfer adalah sistem transfer dana di mana perintah transfer debit dibuat atau diotorisasi oleh pihak yang memiliki dana. Jadi perintah transfer tersebut disampaikan kepada pihak yang akan menerima, yang kemudian dicairkan di bank. Nah, selanjutnya bank mengclearingkan perintah tersebut di lembaga clearing. Saat ini lembaga clearing adalah Bank Indonesia untuk menagihkan dana tersebut. Nah, ada 3 media pembayaran yang digunakan,
Yang pertama, media pembayaran berbasis kertas. Itu misalnya cek atau perintah pembayaran yang dapat dituliskan dengan tangan atau mesin ketik. Contohnya, zaman dulu itu ada nota kredit, bilet giro, dan juga ada nota debit. Oke, lalu yang kedua ada media pembayaran elektronik. Nah, media ini itu merupakan interupsi antara bank tanpa ketergantungan pada pengolahan atau pengiriman kertas. Contohnya ini transfer via RTGS yang tadi di slide depan sudah dijelaskan, yaitu Real Time Gross Settlement System dan juga sistem clearing nasional bank atau SKNBI. Lalu ada media berbasis kartu atau card based payment. Apa sih ini? Nah, ini tuh pembayaran berbasis kartu yang digunakan untuk pembayaran konsumen pada transaksi penjualan. Contohnya menggunakan kartu ATM, kartu debit, ataupun kartu kredit seperti itu. Nah, itulah beberapa jenis alat pembayaran non tunai. Oke, demikianlah materi pada hari ini tentang sistem pembayaran dan juga alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Semoga berguna bagi teman-teman. Terima kasih karena teman-teman telah mengikuti materi pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Saya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang ataupun terlalu cepat dalam menjelaskan. Semoga ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih dan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, ataupun selamat sore bagi teman-teman. Terima kasih.